وباعد علينا في كتاب مكنون كافها يا عين صاد راء ميم عين سين قاف يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اجعلنا النور بحق النور وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, sebahagian lagi yang kita harus kenal dan ketahui serta imani daripada sifat-sifatnya Allah, yang mana Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Lawannya adalah alla yakuna qa'iman binafsihi, artinya bahwasanya tiada berdiri ia dengan sendirinya. Mustahil ia berdiri dengan sendirinya. Wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya kaya daripada sekalian alam. Jamaah yang dimuliakannya Allah, ini sifat yang keempat setelah wujud, tidak waqaf mukhalafatul ta'ala hadis, dan yang kelima qiyamu ta'ala binafsi. Apa maksud pahaman, pengertian dan makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Bahwasanya Pak Bu, berdiri zatnya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Sekali lagi, qiyamuhu, tulisannya diperhatikan dan membacanya jangan terlalu laju. Qiyamuhu, berdiri, Harap bahasa qiyamuhu, kalau berdiri dia muncul aja juga. Cuman dianya nih mau kemana dia. Amun LP Sukaisi dia jadi lagu, hanya dia. Kalau qiyamuhu telah berdiri, nahulija, yang mana Allah Ta'ala pada martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah. Pak, insya Allah nanti kita akan belajar martabat 7. Sekedar ulun kenalkan martabat 7, 3 pada yang qadim, 4 pada yang muhaddas. Ahadiyah, wahda wahidiyah, ini pada martabat qadim ketuhanan. Alam arwah, alam misal, alam ajsam dan alam insan, ini pada martabat muhaddas, yakni kehambaan. Nah sekarang Pak Bu, qiyamuhu telah berdiri, di sini adalah martabat ahadiyah. Apa itu martabat ahadiyah artinya? Ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Disinilah yang dinamakan zat sejatinya, zat mutlak. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Dan di sini pula lah yang dikatakan hakikat Allah. Qiyamuhu telah berdiri, yakni zat Allah. Zatnya itu bernama Allah.
Allah itu ismu zat. Allah itu nama bagi zat. Ta'ala bin nafsihi, telah berdiri zat tadi. Ta'ala itu ya takluk semesta Allah. Nah, ini tahun ini jangan ta'ala aja, takluk semesta alam. Jadi alam serta isi yang ada ini namanya ta'ala. Nah, berdiri zatnya Allah tadi, takluk semesta alam. Nah, binafsihi, alam semesta tadi yang dikatakan ta'ala itu berdiri dengan dirinya sendiri. Berarti tidak ada yang termasuk diri kita. Kiamu ini berarti berdiri kita ini dengan zat Tuhan. Sealaman ini berdiri dengan zatnya Allah. Kalau sealaman ini berdiri dengan zat, sedangkan zat itu bernama Allah, maka la maujuda bihakin, tidak ada wujud selain wujudnya Allah. Cuman tidak boleh secara langsung mengatakan Tuhan. Tidak boleh. Ada boleh. Nah, jangan umpamanya sampai raus. Kenapa tidak boleh mengatakan secara langsung bahwa itu Tuhan? Satu, supaya Tuhan ini tetap maha suci. Boleh pula. Ada pantas Tuhan direndahkan. Yang kedua, supaya Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un, tiada serupa dengan segala sesuatu. Walaupun sesuatu tadi itu berbeda dengan Tuhan, namun kedua-duanya tidak bisa dipisah. Kenapa? Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri zat tadi takluk kepada sekalian alam, sedangkan alam serta isi tadi ada binafsi dengan dirinya hud tadi, yakni zat. Nah, ini orang mengaji nanti kampung, Pak. Orang kampung jalan. Ada orang bertanya lah. Nah, zat tadi bernama Allah. Berarti ada ini berdiri dengan zatnya Allah. Kita berdiri dengan zatnya Allah. Langit, bumi, serta isi berdiri dengan zatnya Allah. Nah, sama saja berarti zat itu berdiri dengan sendirinya. Nah, kita pahamkan dulu pelan-pelan. Maksudnya apa? Bahwa berdiri zatnya Allah itu dengan sendirinya. Artinya apa? Tiada bergantung dengan zat lainnya. Zat lain berarti sebutannya makhluk. Jadi tidak bergantung dengan zat lainnya atau makhluk. Tidak bergantung. Justru yang lain bergantung lawan Tuhan. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat mengadu berhitung. Apalagi maksud Qiyamuhu ta'ala binafsi, yang Allah berdiri dengan dirinya sendiri atau zatnya sendiri. Bahwa zat Allah ini Pak Bu tidak memerlukan bantuan zat yang lain. Tuhan tidak perlu makhluk. Hingga, ini pelajaran dulu lah, didikan batin, hingga amal piani Tuhan tidak berhajat. Tuhan tidak berhajat dengan ibadah kita. Kita menyembah dan memuji Allah, tidak menambah pujiannya Allah. Kita tidak menyembah Allah dan ingkar kepada Allah, dan juga tidak mengurangi pujiannya Allah. Tuhan berbahagia.
Ya kasarnya pian sembahyang ada untung Tuhan. Pian kada beramal ada rugi juga. Ya bahasa Inggrisnya emang gua pikirin ya Tuhan. Nah ini bukti Tuhan berdiri sendiri. Tidak memerlukan bantuan orang lain, tidak bergantung kepada zat yang lain. Yang dimaksud makhluk. Di sini kena pian belajar. Ini bilanya terlindung, memang suaranya kok kurang berapa. Pak Bu, didikan kita di sini apa? Di sini nang kita itu dididik supaya ikhlas. Beribadah tetap, tapi harapan yang lain selain daripada Allah jangan. Nah belajar dulu. Maaf nah guru-guru, ulama-ulama, ustadz-ustadz fikih, maaf. Ulama mengatakan bila baca ini, pahalanya ini, ganjaran ini, keistimewaannya ini. Berarti berharap kepada selain Allah. Boleh. Ini rangsangan. Kita ini mau kada dirangsang dulu. Nah, hanya kajung. Kita ini mun kada dulu nah diembel-embeli hanya semangat. Nah ini orang awam. Orang awam ini mun kada baik diiming-imingi pahala. Ini ada menggawi. Orang awam. Nah, padahal tujuan waktu beribadah itu Tuhan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya? Wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati bahkan matiku. Penghujungnya lillahi rabbil alamin. Kenapa ada tujuan lain? Nah, berarti kita tidak mensifati sifat Tuhan. Sifati dulu sifat Tuhan. Nah, yuk. Dia jawab, nanti kisahkan pahala itu. Dengar aja. Salahlah ada, ujur aja. Cuman nih kemana, lawan siapa ditujukan? Makanya Quran itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayuhan nas. Nah dia termasuk nang beriman kan, nang dikira manusia aja. Yo. Nah Quran aja panggilannya ada sama. Biasanya kalau yang ayyuhalladzina amanu, nah ini golongan orang-orang yang benar-benar muttaqin dan takwa. Biasanya kalau di kiau ya ayyuhan nas, ini kadang-kadang orang yang ingkar. Nah, ada sama ada panggilan. Sifati dulu. Nah, ya kita buliki lagi, kita lanjutkan lagi. Nah setelah kita mengetahui Pak Ibu bahwanya Allah yang berdiri dengan zatnya sendiri atau dirinya sendiri, maka sebagai seorang manusia, terlebih seorang hamba Allah dan umatnya Rasulullah, hendaklah apa? Senantiasa dia bergantung hanya kepada Allah, memohon dan memuji kepada Allah, serta berserah diri hanya kepada Allah. Nah, kuat-kuat nih. Kuat-kuat. Bergantung hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, dan berserah diri hanya kepada Allah. Latihannya kayak apa ya? Bisa kada? Nyamun kada ada alamat ini, karena naiknya ada alamatnya. Bisa tidak? Keluhan-keluhan kesakitan diri itu jangan terucap. Ini bilang sekampung tahu, ada beberes. Ayo, bisa ada? Kesulitan hidup, kesusahan hidup jangan sampai. Nah, orang tahu.
Tanda bukti bahwa dia hanya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, berserah diri kepada tahani dulu. Kalau kata ada bukti, kayak anak ma'rifat kisahnya. Ya nama ma'rifat tulisannya. Jangan-jangan kita kalipak. Nah, tahan dong. Nah. Kenapa? Kalaupun dia kesulitan hidupnya, kesusahan hidupnya, bahkan kesukaran hidupnya, dia ceritakan kepada makhluk mau berbuat apa juga, paling kita mengatakan sabarai. Betul kan? Sabarai mikir. Nah, kalau orang kuat maka dia kadukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah mulai orang mantap sudah hati ini. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Mun kada mantap di sini gugur deh. Gugur nak marifatnya gugur. Nah, hadapi kenyataan hidup. Ya Pak. Awal lagu rumah tangga kita tuh jangan sampai mintuhan tahu. Ini kayak apa? Ada anak tahu mintuhan, beleknya tendang situ. Belek beras, tak keluar rumah. Ketahuan berarti alur di kedua beras. Tak paksa mintuhan ambil ke rumah. Jangan kisah sedih terus. Biar coba kisah sedih lawan makhluk jadi apa aja. Sudah dipaham? Yo mulai kembali. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa gerak yang dimaksud qiyamuhu ta'ala binafsi? Qiyamuhu ta'ala binafsi ay maknanya la yaftakiru muhalli wa mukhassisi. Tahu kalau artinya tak besar gini jelas kan? Ya ngomong qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftakiru muhallin wa mukhassisi. Artinya apa? Yang maksud bahwa Tuhan itu berdiri dengan dirinya sendiri atau zatnya sendiri begini. Tiada berkehendak kepada tempat berdirinya, dan tiada berkehendak kepada yang mewujudkannya. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Tuhan itu tidak berkehendak kepada tempat berdirinya. Tuhan kan baca. Dan Tuhan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya atau yang mewujudkannya. Ini yang dikatakan jad. Ini jad. Ulun pahamkan lagi. Nah, makanya Julun mau ulang-ulang ini ada merata lagi paham. Sekali mendengar, hanya mendengar saja. Kedua kali didengarkan mulai masuk, tapi belum paham. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini jika paham juga berarti mau. Apa maksudnya bahwa Allah Ta'ala ini berdiri dengan zatnya sendiri atau dirinya sendiri? Tidak berkehendak. Sekali lagi, artinya tidak berhajat. Tidak berkehendak itu ya tidak berhajat. Nah, kepada tempat berdirinya. Tempat berdirinya siapa Tuhan? Ia zat. Zat itu siapa? Ia nur Tuhan. Tuhan terberhajat. Dan tidak berkehendak, tidak berhajat kepada yang menjadikannya atau yang mewujudkannya. Tuhan memang dikenal melalui nurnya.
Tetapi Tuhan tidak berkehendak, tidak berhajat kepada yang menjadikannya atau mewujudkannya. Sekalipun nur itu, dengan nur itu Tuhan dikenal. Tuhan tidak hajat dia. Kenapa? Karena Tuhan terbit, karena nur terbit dari diri Tuhan sendiri. Ambil contoh, oke? Dia menjadikan anaknya, apa maksud? Nah, contoh sehari-harinya. Dia nih menjadikan anak, apa maksud? Supaya disuruh bercari kah? Supaya menghulunakan kah? Kadalah. Bila pian beranak supaya kena anaknya mencariakan seorang tenang eli seorang. Nah, berarti ini berharap Qiyamuhu ta'ala binafsi batal. Dia nih maulah anak dihulunakan supaya gawian dalam rumah beres, anaknya gawi, berarti masih bahajat, salah. Nah, hati-hati nang kuitan-kuitan, jangan paku. Nah, pokoknya pian syariat tarekat hakikat ma'rifat apa? Jangan selalu mengatakan bahwa anak nang katulahan lawan kuitan. Kada sadarkah kuitan nang katulahan lawan anak? Jangan selalu mengatakan bahwa anak nang katulahan lawan kuitan. Kuitan bisa katulahan lawan anak. Anak diulunakan. Katulahan. Menampilkan riwayat. Allah yarham guru sarwani abad bangil. Nah, para kaulan beliau bulan Safar. Allah yarham guru sarwani abdan bangil mamarina abah guru yang kholnya beliau di bulan Safar ini. Si Dinta udah pernah nyuruh anak Sin. Udah pernah. Siapa anak Sin? Allah yarham guru Kasbul Anwar. Bapak Yosef. Udah pernah. Padahal ulama besar udah pernah. Ada kita nyuruh terus. Belum tentu sebutin suruh pulang. Alasan apa? Mendidik itu yang ada. Dasar menghulunakan juga. Bahasa halus saja mendidiknya itu. Nah, hati-hati. Nina membuktikan bahwa Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak kepada tempat dirinya. Nah, dan tidak berkehendak atau tidak berhajat kepada yang menjadikannya atau yang mewujudkannya siapa? Ya nur. Nur atau jat tadi. Walaupun karena nur tadi Tuhan dikenal. Tapi bukan karena nur juga Tuhan menjadi terkenal. Karena nur tadi terbit dari diri Tuhan sendiri. Ya, kami silakan. Ini di rumah karena dipraktekkan. Kalau hendak menyuruh anak, sasakan aja. Jangan suruh terus. Nah, kenapa bagusnya orang tuh? Nah, jadi dikit kali. Terus lagi dia. Buat. Kayak gitu sedikit bagus. Ini nyamatin dia. Pengajian ini hendak nyaman, biar simak baik-baik. Ini pada akan tuan rumah. Biar tuan rumah ini mengaji akan untuk pian, untuk orang. Amun biar nih tuan rumah mengundang tuan guru ke rumah agar orang piannya dapat. Orang datangan dapat. Mestinya pian tuan rumah lebih dapat daripada orang yang datang. Ini orang yang mengaji berdiaman seorang baru jauh tentang tuan rumah. Udah tersinggung juga, hormati lah. Oh ya. Tidak ada pergantian, ada bencana. Jadi itu bacaan ini bingung. Kemana arah? Jadi nyaman, simak. Baik-baik simak. Bukan minta hargai. Mau tidak mengaji, ujuk-ujuk. Lihat orang guru Sidin menyanyi gak ada tinggalan Sidin. Wujud tinggalan Sidin. Wassalamualaikum kita ada lagi. Tinggalan Sidin. Paham dah kami berarti ada masalah di antara kami. Mun ulun meninggalkan dia amplop pada depan. Ini wujud.
Kalau ini untuk semua. Kalau pian mau undang tuan guru di rumah, jangan niat agar orang rugi seorang guru jauh. Orang lain mendapat, seorang dapat apa? Ilmu aja, ilmu orang datang, ilmu ada rugi. Ya, kembali peringatan bagi kita semua termasuk ulun. Secara ayat ini 3 kali. Ya, kita lanjutlah. Siang kurbian. Nah, Tuhan kada berhajat lawan nur tadi. Kalaupun nur itu, karena Tuhan dikenal. Kalaupun melalui nur tadi, Tuhan ada dan disebut Tuhan. Kenapa jadi Tuhan kada bakal hendak di situ? Karena nur itu Pak Boy terbit dalam diri Tuhan sendiri dan dari diri Tuhan sendiri. Inilah kenapa dikatakan zat mutlak. Tidak ada diri selain dirinya, sekalipun nur juga mutlak. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mutlak tadi Pak. Nah itu satu. Yang kedua, berturut berdiri kepada zatnya. Nah ini siapa yang dimaksud berdiri kepada zatnya? Tidak lain adalah sifat. Berdiri kepada zatnya. Siapa yang berdiri kepada zatnya? Ini sifat. Nah bagaimana keberadaan sifat? Sifatnya juga sifat Tuhan, bukan sifat yang lain. Zatnya zat Tuhan, tapi jangan katakan Tuhan ini berupa zat. Pahamlah? Tuhan itu tidak berupa zat, tidak berupa sifat. Tapi yang Tuhan tidak berupa zat, tidak berupa sifat, ingin dikenal dalam berupa zat dan sifat. Ya contoh aja nah. Nggak ada diberi contoh karena mengaji kan berbeda umur, berbeda pandangan. Banyu dalam selawar pian itu nah, pemantaran. Adalah hidung lah, adalah batangan lah, adalah. Tapi ingin dikenal dalam bentuk padahal banyu. Nah, gentang-gentang beradaan. Padahal nang banyu tadi berbentuk lah. Ada berupa lah, ada. Nah Tuhan bukan berupa zat, bukan berupa sifat, namun ingin dikenal dalam berupa zat dan sifat. Oleh sebab itu Pak Bu, berdiri kepada zatnya siapa? Yakni sifat. Nah ini pun tidak berhajat, sifat tadi tidak berhajat, tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Siapa sifat? Ya Nur Muhammad. Yang menjadikannya ya alam serta isi. Maksudnya nang mewujudkan, nang menjadi Nur Muhammad ini dikenal orang karena adanya alam serta isi. Ini mewujudkan nah. Mewujudkan sama pian mak menjadikan anak. Bukan karena anak. Bukan karena anak, karena anak itu pun terbit dari diri kita sendiri. Bukan karena alam nur tadi lalu berhajat. Justru alam sendiri serta isi terbit dari Nur Muhammad. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dari nur Tuhan kepada Nur Muhammad. Yang menjadi alif. Nah dengan begitu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu, berarti adalah nang lain di alamnya. Nah, sekarang dengari supaya jelas. Insan, alam, Tuhan, tiga. Insan, alam, Tuhan. Insan ini bayangan dan cermin alam. Insan ini bayang-bayang dan cermin
Makanya kita ini dikatakan nang ada nih, nah dikatakan alam insan. Namun hati-hati, orang salah kaprah yang dikatakan alam insan bukan rupa nang ini insan lah, lain. Nah ini salah kaprahnya di sini. Dikira nang dipadahakan alam insan tuh nang berbentuk nang ini, nang mata, bahidung, bamuntung, batalinga. Ini bukan alam insan. Alam insan itu maksudnya himpunan sekalian alam. Nah, himpunan sekalian alam ini lalu disebut alam insan. Satu. Yang disebut alam insan bukan diri kita nang ada nang berupa berbentuk nang ini. Walaupun ini sebutannya insan, bukan. Alam insan itu nang dikatakan alam syahadah, alam nang sudah nyata, sudah jelas, sudah terang. Paham? Salamannya alam insan. Dikira ini alam insan lah. Muhammad. Nah, salah kalau banyak kan. Ya, oleh karena itu insan itu bayang-bayang dan cermin alam. Nah kalau bilang alam itu bayang-bayang dan cermin Tuhan. Sudah kau ada membayangkan ini berdiri sendiri. Ulangi. Dilanjutkan nih, kacau. Jangan berbarikah apa namanya paham sama aja sing pahaman juga. Anda menggantung kawan diri apa? Nah, ada untungnya. Biar ulang sekali, 2 kali ya kamu, ada untungnya. Sudah tahu kalau tadi makna insan? Jangan salah, jangan yang ini nah. Luput. Insan bayang-bayang dan cermin alam. Nengaran bayang-bayangnya nyata apa ada? Nyata apa ada? Berarti kan nyata. Narangin bayang-bayang, bayang-bayangmu. Ulut nih, mun KDE lulus saja. Mungkin, mun tingkat TK menang aja. Menang di Jakarta tadi kita sekali lulus. Biar gini, ada mau mengirim SMS-nya. Insan nih bayang-bayang, nangaran bayang-bayang tuh ternyata anggap aja ada deh. Insan bayang-bayang dan cermin alam. Nah sekarang alam bayang-bayang dan cermin Tuhan. Nangaran bayang-bayang jelas kadada. Berarti sealaman ini kadalain tajali Tuhan. Ingat, ulun menggunakan kata tajali bukan Tuhan. Tajali rahasia Tuhan bukan Tuhan. Dan apa? Kalau pian padahakan Tuhan, kiamat dunia ini. Kiamat. Yang tapi laju menerangkan nih, hati-hati. Kata-kata ini hati-hati. Bila salah lain makna. Salah ada tujuannya. Jadi nang tajali ini rahasia Tuhan bukan Tuhannya, namun rahasianya itu asal lawan Tuhan. Kalau dia memadakan nang tajali ini Tuhan, itu merendahkan Tuhan. Satu, masuk bos 4 pegawai juga rusak. Bos tuh nah kasir aja, ya. Jadi buat pian tuh nak makanan tuh sih. Apa bukan? Nah kasir bos itu kasir aja. Jadi nang begawe anak buah maksudnya apa? Nang nampak nang nyata ini rahasia diri Tuhan bukan Tuhan. Namun rahasia diri Tuhan itu asadawan Tuhan. Siapa rahasia diri Tuhan? Yang nurnya, yang kadalain zatnya yang bernama Allah. Berarti nang nampak ini rahasia diri Tuhan salah. Mana ada? Mana kayak ini? Sawat kada melihat Tuhan juga. Sawat tuh kada melihat Tuhan juga ya Allah.
siang hari bersintar kada jua melihat Tuhan. Mama ini ada buta lagi bijak. Bapak jam mungkin melihat, Bapak jam aja melihat. Aduh sejauh-jauh nah pian kau lah Bapak jam melihat rumah pian. Oh dah, Bapak lah. Nah Bapak jamnya kau apa lagi melihat Tuhan. Nah, karena tidak ada kemana-mana juga. Mana buktinya nang gak ada kemana-mana yuk? Di mana ada wujud dan maujud, di situ ada dia. Siapa wujud? Ya nur Tuhan. Siapa maujud nang diadakan? Ya nur Muhammad. Di mana ada nur Tuhan dan ada nur Muhammad, di situ ada Tuhan. Kita buliki alam dari mana? Dari nur Muhammad. Nur Muhammad dari nur Muhammad itu nur Tuhan sendiri. Nur Tuhan itu asal lawan Tuhan. Di mana ada wujud yakni nur Tuhan dan yang maujud nur Muhammad, di situ ada dia yakni Tuhan. Hanya saja jangan langsung disebut Tuhan. Nah, kita harus menjaga kemasukian Tuhan. Dan yang kedua tetap Tuhan laisa. Nah, pahami ini, pahami. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Asbab lawan seng berbeda. Asbab lain seng asbab berbeda pada rupa, berbeda pada ragam, berbeda pada bentuk, tetapi tidak bisa dipisah. Hakikat yang asal kias saja dalam. Insan bayang-bayang dan cermin alam. Alam adalah bayang-bayang dan cermin Tuhan. Namun insan dan alam bukan Tuhan. Walau bukan Tuhan. Kalaupun insan dan alam ini bukan Tuhan, namun insan dan alam ini baik-baik menempati bayang-bayang, berarti tidak ada. Tetap wujud Tuhan juga yang ada. Berarti qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu telah berdiri yakni zatnya, ta'ala yakni takluk sekalian alam. Nah, termasuk kita itulah binafsi dengan zatnya. Berarti kita berdiri ini dengan Tuhan kita. Nah di sini nang orang baik la khaufun alaihim walahum yahzan. Kada gentar, kada cemas, kada takut, kada sedih. Kenapa? Ada berbisa. Gimana? Kita sering mendengar riwayat wali-wali menakib wali-wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan didengar aja. Terus sabarataan asal tahu. Biar nih kada berpisah lawan bini apa nang ditangisakan? Ya. Mun tak bisa lawan bini nah sedih. Berarti mun kita sedih tak pisah nenek. Nah, himungnya lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahagia dunia dan akhirat. Nah ini nang diri nang pian cari. Mun sudah bertamu ini kada berpisah lagi. Inilah baik yang dipadahkan diri di sedikit na ulun buliki dan ulun perjelas. Ulun perjelas dan ulun tegaskan supaya jangan sampai kita ini salah dalam memahami. Insan dan alam tadi menempati bayang-bayang berarti sama hukumnya tidak ada.
Garis bawahi tidak ada. Sekarang pian sering mendengar kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ini diri siapa? Maka pian nih ada untungnya. Maka tadi menempati tidak ada. Ulun betapun yang kadada kawal lagi kenal. Enak akal sehat aja nah. Nang akal sehat, nang tidak ada kawal lagi kenal. Jelas kada kawa. Berarti mengharapan nafsahu ini siapa? Berpulik nafsahu, nafsihi, hu ini nah. Diri si hu di Cina. Kebujur ampun hotel di Banjar. Ada percaya datangi hakiki itu bersiho. Raka guru ke sana disuruh haji upah. Man arapan nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya sejak dirinya hu, bukan diri kita. Ngarampun aja buat biar ini. Nah kadang-kadang kau dikenal sudah tahu dah. Yang dikenali dirinya tadi. Nah siapa dirinya tadi? Nafsi diri. Nah ini sifat nafsi, ini sudah wujud, berarti sifat. Itu jat. Siapa jat dan sifat? Jatnya nur Tuhan, nur ilahi. Sifatnya adalah nur Muhammad, nur Tuhan, nur ilahi jadi ruh kita. Nur Muhammad si sifat tadi jadi jasad kita. Itu diri, tapi bukan dirimu. Itu yang dikatakan nafsahu man arafa nafsahu. Jelas kan? Masih aja lagi ketimbul apa aja bang? Kiamat dunia biar Jibril yang melajari dan sampai-sampai masih timbul haruan timbul tumbak kurang. Jujur aja, yang paling kadabana di ujung orang ada dapat ditumbak orang. Ada betah payung gana nih warwannya. Batim orangnya batimbul haruan jadi pikiran orang. Ada dapat maunjud ditumbak, ada dapat menumpak bakal ya terakhir tumbak orang mabuk. Nah kalau timbul lain mati. Ulun membawa contoh-contoh ini biar nih memahami. Tadi bila bertimbul haruan pikiran orang lah, bila ada di ujung ini ditumbak. Itu jalan terakhir ditumbak itu. Nangaran ditumbak mabuk ada. Matinya timbul nangaran mati timbul buruk ada. Buruk ada. Pasti buruk. Jadi nambah timbul ini mati pasti buruk. Pasti buruk. Ada percaya? Buruk. Pasti buruk. Paham kan? Orang bila contoh dulu tuh sambil dipaham. Ada diri nih. Ini contoh. Jangan kena mengisahkan di rumah kisah karuan kan. Jangan bini aku pun masak karuan. Terus dikisahkan lagi karuan. Nah bila betimbul matinya buruk. Ya sudah buruk. Jelas kan? Ini man arafat nafsahu. Nah ini dirinya bukan dirimu. Fakat arafa, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya melalui daripada nurnya. Itu pun Tuhan tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada tempat dirinya yakni nur, kepada yang mewujudkannya yakni nur. Kenapa? Karena nur itu bukan yang lain, dirinya sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Sampai sini nah. Sugih gak ada Tuhan? Sugih gak ada? Innallaha la ghaniyun 'anil
Salamat. Sesungguhnya innallaha. Bila kalimat itu Pak Ibu di dalam nahu dimulai inna atau anna, ini litaukid, sungguh ini kebenaran, tidak bisa diabaikan. Innallaha, amal ini apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu atas seluruh sekalian alam maha kaya. Orang sugih kada bahagia, kada berkehendak lawan yang lain. Orang sugih. Nah jadi kita ini belajar ya. Umpamanya pian nambah beli pulang, ini belajar kalau kira pian disuruh orang kan diupah orang apa? Disuruh orang kan diupah orang. Ya, kau lah mamalakan kiamohon ini berat. Ulun pernah mengajar di sekolahan. Sekolahan itu jauh, ulun ke ojek. Ojek itu Pak Ibu sakamaraan 5.000, dua maraan 10.000, gajinya sebulan ini 25.000, tapi 7 bulan kan dibayar orang. Karena itu hendak membuktikan supaya jangan bahagia. Mana kayak pian sudah beojek duit seorang, belum makan, belum berokok, gaji kada. Seminggu gini kada turun lagi. Bapak malah jari. Tetapi ngaran Tuhan Maha Kaya, Masya Allah. Nah, ini bujuran. Baik ulun kisah ulun aja. Jadi ada berusaha. Allah Ta'ala yang Maha Kaya tadi. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Pesangka baiknya. Napa Pak? Bondong-bondong orang. Ke rumah memberi duit ya. Menyuruh ada, menyuruh ni kada. Lainnya kayak seorang beri duit lawan guru disuruh kita harus. Lalu lah nak bacakan lah. Bacakan Yasin, Waqiah, Tabagah. Itu selawat, tahlil, tasbih. Pahalanya dihadiahkan lawan almarhum. Itu gurai 2 halarat pulang. 2 halarat itu doakan ya, bisa keluarin 2 salamat pulang. Udah 50.000. Doanya bilang banyak benar. Ngerti lah pian, maaf lah. Pian bila mau undang guru, menunjukkan nama undangnya ikhlas kan ada ikhlas. Menyuruh guru bila pian menyuruh guru itu ada banyak. Terus jangan nyuruh selamat. Ini orang ikhlas. Atau bahkan memberinya, menyuruh kada ini ikhlas. Bila menunjukkan orang kada ikhlas, guru bilang di limut untuk mendoakan sudah maghrib sidin. Namun sudah mulai maghrib sidin pemaulitan baca manakib. Baca manakib bertahlilan. Bertahlilan tadi 2 haul, 2 halarat, 2 halarat 2 selamat. Bulik guru makuluh. Ini tanda bahwa Tuhan berumah ada ikhlas. Ikhlas. Jadi Pak ulun seorang bila besarwan di rumah ulun karena mau panjang. Tahun ini buatnya. Walaupun ulun ni guru murid nang diundang dan di tempat ulun sendiri, dan bila di rumah murid ulun panjang supaya mahimunginya, beda. Itu nang berarti supaya kita ini ada bahajat kepada yang lain balik. Jangan mentang-mentang di rumah seorang murid digunakan. Bahkan maaf lah, ini minta redana. Nang mengaji lawan ulun, nang menggani parkir ulun sudah dilajari, dimakani, dibari untungnya. Ya, nyamannya dilajari, dimakani, disangui.
Kasihan inya jauh. Paling kada benar ya bisa untuk minyak lawan rokok. Supaya ini melatih qiyamuhu ta'ala. Dikira pirning itu tuh tahun inilah. Buktinya ada tak? Dilatih. Supaya pas sifatnya itu. Oh. Yang belajar lawan ulun kayak ini bang. Karena guru ulun mendidiknya kayak ini. Jadi karena pian belajar lawan ulun, jadi ulun mendidiknya seperti ini juga. Mudah-mudahan wasil lawan Rasul. Amin. Yang dari tenang kayak ini kan ada buktinya. Nah, aku bondong-bondong orang membawa duit. Nah, sangat baik itu biar kada nanti 7 bulan. Dosa dihitung duitnya. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, qiyamuhu ta'ala binafsi, sifat yang kelima dari sifatnya Allah, ini adalah dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, yang kita katakan ini adalah sifat Allah. Nang 5 nih, 1 sampai 5. Terutama qiyamuhu ta'ala binafsi. Ini sifat Allah. Itu tidak lain rahasia Muhammad. Rahasia wujud, itu wujud Muhammad. Qidam, sebelum ada segala sesuatunya, nur. Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nuri. Bapak, nah, kekal. Maaf, kalau ada perselisihan pendapat di antara kita, tolong berlapang dada. Tapi ulun berikan alasan. Sebelum ulun katakan Nur Muhammad ini qadim apa muhdas? Qadim apa muhdas? Ada yang jawab kan? Ulun ulang supaya memaham penjelasan. Tadi dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah, 5 sifat ini yang dikatakan sifat Allah, inilah yang disebut rahasia Muhammad. Ulun maksud katakan ini rahasia Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Rahasia hakikat Muhammad bukan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad pun termasuk pada rahasia hakikat Muhammad ini. Nah, termasuk qiyamuhu ta'ala binafsi ini adalah rahasia Muhammad. Berarti wujud itu wujud Muhammad. Kalau wujud Muhammad, siapa yang melihat Muhammad maka melihat Allah wujud. Apalagi? Barang si man ra'ani, kata Rasulullah. Man ra'ani faqad ra'allah. Siapa melihat aku, kata Rasulullah, maka melihat Tuhan. Wujud sudah. Wujudnya wujud Muhammad. Kedua, qidam. Qidam artinya sedia. Sebelum ada alam serta isi yang mula-mula dijadikan nur. Innallaha, sesungguhnya innallaha khalaqa qabla al-asya. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebelum menjadikan segala sesuatu, nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nuri. Yang pertama dijadikan nur daripada zat Tuhan. Qidam sudah sedia, sudah ada sebelum ada segala sesuatu. Sedangkan nur itu rahasia diri Tuhan sendiri. Gimana ada nurnya di situ yang punya nur? Yang ketiga, baqa. Ini nanti bicarakan rahasia Muhammad baqa. Sekarang ulun tanya baqa artinya kekal. Nur Muhammad ini qadim apa muhdas? Tolong tuan guru di kampung ini ada ngari penjelasan ulun. Kalaulah ada berbeda pendapat, jangan saling menyalahkan. Nur Muhammad boleh dikatakan qadim,
Tapi kodimnya bukan kodim zati, namun kodimnya kodim hukmi. Jelas? Kalau kodim jati itu nur Tuhannya. Kalau nur Muhammad ini dari nur Tuhan. Maka dihukumkan kodim, bukan jat. Kodim hukmi bukan kodim zati. Karena Tuhan itu kodim, maka yang terbit dari diri Tuhan juga kodim. Namun kodimnya hukmi, dihukumkan. Artinya dihukumkan karena terbit dari diri Tuhan yang kok. Yang kedua, Nur Muhammad bisa dikatakan muhaddas. Kenapa? Karena memandang sudah ke alam. Alam terbit dari Nur Muhammad, berarti alamnya wujud Nur Muhammad. Setiap yang zahir berarti muhaddas. Nata sarah pian lu kembalikan. Pian memegang nang muhaddas kan nang kodim enggak? Tapi jangan bertahan di sini. Ulun akan ulas lagi supaya jangan sampai salah kaprah. Karena dalam pengawasan ulun nih. Kalau pian mengatakan Nur Muhammad itu muhaddas, muhaddasnya nang ini nah, jangan dalam pengertian titel. Sebutan umum saja. Kenapa dikatakan muhaddas? Karena setiap nang zohir, setiap nang tajalli, setiap nang nampak, setiap nang sudah apa nyata, maka hukumnya muhaddas. Namun muhaddasnya lain tetal. Sambatan umum. Umum. Paham? Sambatan umum. Kalau pian titel pangkat, namun muhaddas berarti hancur bertanding ini. Jelas kan? Nah, maka dari situ dijelaskan muhaddas ya, berarti hancur riwayat. Kalaupun menyebut muhaddas lain titel, lain pangkat, sambatan umum karena tajalli, karena zahir, karena nampak, karena nyata, lalu disebut muhaddas, sebutan saja. Ngerti kan? Jangan muhaddas dibilang bapikot ke muhaddas. Nah, nang ini nang hancur nih. Muhaddas itu artinya hancur. Jadi harus alasan kuat. Nah, jelaslah alham. Jadi menurut bakuya muhaddas kodim ranai ya, santuy, ya. Kodim oke, muhaddas akur. Ayo jujurlah. Inya qiyamullah ta'ala binafsi kemana aja dirinya, ya kan? Orang lagi mau kemana aja dirinya, kemana, di mana. Itu waktu Ayu Ting Ting masih dalam pencarian. Menwahid, kalau mencari lagi, lo nak punya lihat lagi, maka pernah mandi lo nak kok. Lo aja mandi, jadi gua kenapa mandi? Dulu aja nak jadi penyanyi, kalau euro, himungganya senang juga. Belum mandi ibin ya Allah, ingat lagi. Belum datangi ke Depok, ketemuan lo naik rojak, ayo ada tahu juga, ayo rojak. Sudah nasib kok. Ada mazhab. Untung mazhab pertama. Bana ayo ting-ting. Tapi ini kan tahu seorang lain ting-ting. Jual mahal. Jangankan ulun Ipan Gunawan dia diterimanya. Sanggup. Apalagi ulun kan jual ini. Ya kok habis modal kita. Ini kita jual kita. Duit kita lo jangan dicopot. Dan kita beli. Gitu. Atau sponsor lewat dia lah. Sudah paham lah. Jadi jangan ribut. Nampian madakan muhaddas ujung. Nama madakan kodim, tapi kodimnya hukmi benar. Wujud lawan benar, sawaun kanan sama aja.
Jangan bantah. Guru pada guru bantah. Nyari paham. Nah, memadakan muhaddas itu kan bisa salah juga. Kalau titel hancurinya. Kalau muhaddas baginya cuma sebutan bujurinya. Nah, ngaji itu lantap-lantap. Jangan mendengar sekali modos-modos. Tahu nenek. Ada orang bupati. Lanjut. Nah, ini kan nyaman, biar paham. Berdiri sendiri tuh kan. Apa ini? Ada yang lain mau. Pokok tetap. Berpokok. Mukhalafatu ta'ala. Kenapa dipadahkan mukhalafatu ta'ala al-hawadis? Jelas saya. Bila sudah batajali tentu berbeda. Beras jadi tepung, berbeda kan? Tapi wujud yang satu. Tepung jadi adonan, berbeda pulang, tapi wujud yang satu. Ya, mbak adonan nak jadi wadah apa? Tersarat. Nah, sekarang ini hati-hati nak. Memang Pak Ibu, Tuhan itu tidak serupa. Tetapi dia nyata dalam banyak rupa. Jangan dipadahkan seberatan Tuhan. Pahamlah. Memang Tuhan itu berbeda. Tidak serupa, tapi dia ingin dikenal dalam bentuk banyak rupa. Dalilnya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nurnya sudah jadi langit, bumi serta isi, rupanya banyak. Nah, apa bingungnya? Nah, jadi Muhammad ini nah ulun padahal nabian mimpi Rasulullah di mana? Mimpi Rasulullah boleh saja Pak Ibu. Apa yang serupa dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad anak Sayyidina Abdullah, boleh saja mimpi Rasulullah dalam bentuk rupa guru kita yang membimbing rohaniah kita itu Rasulullah. Jelas kan? Dasar pian ragu kahadang lagi. Ulun sudah sampaikan kebenarannya. Jadi bisa saja dalam bentuk rupa nang di Madinah, bisa saja dalam bentuk dan rupa guru kita. Kenapa? Karena Muhammad mukhalafatu ta'ala dalam bentuk rupa macam-macam. Apalagi pian bertamu Nabi Khidir majinnya. Nabi Khidir ini ada yang menyerupakan anakan, ada yang menyerupa orang tua, ada yang pengemis, macam-macam. Tapi satu nang kawa Pak Ibu diambil patokan bahwa ini Nabi Khidir. Mana patokannya? Bila ditahuni pian ini siapa, dari mana, tujuan apa, hendak ke mana, jawabannya sabuting aja. Mulai sana nih. Pian siapa? Dari sana. Hendak ke mana? Dari sana. Tujuan apa? Dari sana. Apa kepentingan? Dari sana. Butingnya. Nabi Khidir tak? Kalau ada ke rumah seorang, siapa kan dari sana? Nabi Khidir lahir. Itu Haji Kadir. Nabi Khidir. Haji Kadir. Kalau umpamanya ke rumah seorang mengantuk, ini macam-macam rupanya Nabi Khidir, apalagi Muhammad. Nah, nambah mimpi guru dalam rupa itu Rasulullah dalam rupa guru, Rasulullah dalam rupa wali. Rasulullah nang hadir. Jadi jangan bingung. Ya tahu sudah mukhalafatu ta'ala hadis. Nah qiyamuhu ta'ala binafsi, berarti nang sudah nyata ada nang berdiri ini adalah Muhammad. Coba pian perhatikan. Ini jangan dibayangkan lah. Ulun mengambilkan supaya pian mudah paham. Allah itu kalau diambil huruf alif, lam,
lam, ha. Tulisannya. Nah, ada urutnya nulis alif, lam, ha. Saudara? Nah, nang alif itu alam serta isi. Isyaratnya qiyamuhu ta'ala bina berdiri sendiri. Nah, lalu lam-lamnya nang kaya huruf sin lah. Nah, nang rijing nang ini nah. Nang lam awal dan lam akhir ini sir. Rahasia siapa? Rahasia nur. Nah, punya itu jet. Lalu diandak di atas pula. Nah, rijing. Ya. Ujar kita Sabtu. Sekali lagi Muhammad. Ulan ambil mudah. Allah, alif. Cuman alif lam ini bukan Allah. Ini tulisan. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Sekarang perhatikan. Mulai ha, jad. Lam akhir, sifat. Lam awal, asma. Alifnya af'al. Berarti yang bernama Allah itu bukan alif, lam ha. Yang bernama Allah itu jad, sifat, asma, Siapa jad, sifat, asma, af'al? Kita akan cari tahu. Siapa ini? Alifnya tadi pulang, itu yang pertama. Alifnya tadi ini isyarat berdirinya alam serta isi. Nah, lam awal dan lam akhir, nangkai huruf sin ini sirun, ujar bahasa kita rahasia. Berarti alif, alam serta isi rahasia. Rahasia apa? Ini siapa? Jad Tuhan. Jad Tuhan. Sebagai bukti diandak pulang di atas. Nah, sabdu apa? Bahasa Arabnya tasdid. Limbah sabdu, tajak pulang atas. Ini rahasia jad Tuhan. Jadi alam semesta ini rahasia jad Tuhan yang bernama Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Salamannya Allah. Nah, takkannya situ nang di luar rendangan. Allah itu hakikat alam. Ulun-ulang. Insan itu Pak Boy. Sebenarnya ainul haq. Ain kenyataan hak tuh. Insan tuh ainul haq. Insan jangan lagi menggambarkan rupa. Insan tadi apa? Kumpulan sekalian alam atau yang sudah nyata dan sudah ada serta ini alam insan syahadat. Nah, itu ainul haq yang bernama Allah. Berarti alam itu hakikat Allah. Dan Allah adalah hakikat alam. Kalaupun alam itu hakikat Allah dan Allah adalah hakikat alam, terlihat berbeda. Berbeda pada zahir, tapi asa pada hakikat. Asa pada hakikat inilah tetap dia yang berdiri sendiri. Paham sudah? Tetap dia. Belum paham akan belum? Dulu anak berapa orang? 2. Gini. Ayo je saya ngomong je dah. Anak sidin 2. Anak sidin 2. Anak kurini 2. Nah, tunang 2 tu namanya sama lah. Lain satu. Andailah namanya berbeda. Yang kedua rupanya sama lah. Berbeda lagi.
kelakuannya samalah. Berbeda lagi kesukaannya samalah. Ada sama, tapi dari dia. Jangan paham. Ayo, nang nyata anak seorang aja contohnya nampak. Makanya kita nih Pak, makin banyak anak, makin makrifat. Ini terbalik. Makin banyak anak, ada kau surui lagi. Bujur aku. Nama jalan bujur itu banyak tak. Orang makin banyak anak, makin kenal Tuhan. Nyata di hadapan ilmu. Makin banyak anak, makin makrifat. Ini makin kalipat. Nah, yuk. Berdiri sendiri. Nah sekarang ulun akan kupas jat sifat asma af'al tunang bangaran Allah lain alif lam lam ha. Mun pian alif lam lam ha berarti pian ini batuhan huruf sirik, batuhan nama sirik. Sirik. Siapa yang bertuhan, siapa yang menyembah Allah tidak kenal Allah berarti menyembah nama. Bertuhan nama hukumnya syirik. Nah, siapa jat? Yang dikatakan jat ini tidak lain Pak Bu, dirinya sendiri. Dirinya, yakni nur Tuhan. Siapa sifat? Siapa sifat? Yang dikatakan sifatnya. Sifat ini rupanya sendiri, yakni Nur Muhammad. Siapa asma? Nah ini ulun punya Pak. Asal mana Allah ini? Yang dipadakan asma itu adalah sebutan manusia untuk Tuhan. Ulun bertanya. Ulun bertanya. Sejak kapan Tuhan bernama Allah? Sejak kapan Tuhan bernama Allah? Kalau sebenar-benarnya Tuhan belum bernama. Sebenarnya Tuhan belum bisa dikenal. Sebenarnya Tuhan belum bisa disebut Tuhan. Sejak kapan? Sejak Tuhan Pak gue menyatakan dirinya melalui nurnya yakni jatnya. Satu. Sekarang siapa yang pemulaan mengenalkan nama Allah ini siapa? Nabi kita. Nabi kita yang mengenalkan. Kenapa? Karena nang bertamu Tuhan siapa? Nang langsung bertemu Tuhan. Kalau cerita Nabi Adam, datu kita, nenek moyang kita, nang kisah itu berbicara di balik dinding. Kadang melihat juga. Cerita Nabi Ibrahim sama. Bahkan cerita Nabi Musa di Bukit Tursina, munajat dalam riwayat 40 hari 40 malam hendak melihat Tuhan. Karena kamu juga hanya Nabi kita Muhammad Rasulullah pada perjalanan Isra Mi'raj nang berani terang-terangan mengatakan, aku bertemu Tuhan ya Nabi. Bicara. Jadi dia mengenalkan nama Allah ini Rasulullah. Rasulullah. Karena sidin takluk. Sekarang perhatikan. Allah itu jat. Muhammad sifat. Af'alnya Adam. Itu sudah pada diri kita. Zatnya bernama Allah, sifatnya bernama Muhammad, af'alnya bernama Adam. Itu ada pada diri kita. Dan itu usah. Zatnya bernama Allah, rahasia kita. Sifatnya bernama Muhammad, nyawa kita. Af'alnya bernama Adam, jasad kita. Sekarang yang terlihat jasad. Dibilang
dibilang jasad Adam. Kalau Nabi Adam, Nabi pertama, ini namanya jasad Adam. Ya, dibilang jasad Adam padahal nyawa Muhammad. Dibilang nyawa Muhammad padahal rahasia Allah. Berdiri sendirinya. Berdiri sendirinya. Kenapa lebih nyata? Innalillahi. Nang datang aku itu. Wa inna ilaihi rajiun, nang bulik aku juga. Itu bahasa mudah. Jadi kita bila pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan ada ini. Nang datang tadi itu Allah Ta'ala, nang bulik tadi Allah Ta'ala, itu jangan. Tumbur salaman. Ini makna. Nang bulan bin bulan bertubuh Adam tadi kan sebenarnya nyawa Muhammad rahasia Allah. Nang datang lawan bulik aku gitu. Ya, nang menuju Allah nang mana? Bagaimana sasat? Mun sudah sasat tuh ada kau bertetakun nang di sebelah. Sama pada ada tahu. Anak nang di sebelah dari katok. Kayak bawa jadi mana juga talak sama kalau tahu juga. Nggak tahu. Orang buta menuntun orang buta ke sungai. Ini betul. Aman orang melihat menuntun orang buta. Ada harapan selamat, apalagi sama-sama melihat nyaman lagi. Ada sebetuntunan. Ini nang buta, manggil orang buta. Ada sandal aja terbalik. Pakai sah dulu lah. Kita belikan jam 12 aja. Oh jam 10 udah punya ini. Ini aja lagi. Manukar sepatu. Nukar sepatu ini pasar nang lilin aja. Begitu hendak memarakin nukar sepatu nang remang-remang tadi mati lilinnya kembali. Sekalinya salah jemput. Nang bakal ditukarnya salah jemput pasang aja. Nang pinapasnya hingga menuju ke kiri. Berjalan hingga ke kiwa. Berjalan hingga ke kiwa, limbah ke padang tarang, sepatunya kiri keduanya. Nah, ada melihat aja nah, kiwa keduanya. Saku ada di sini nih nomor sepatu nang kiwa. Atau salah rasuk sendal. Hingga tak kiwa, sekali sepatu dilihat ini, aku mau aja sini kiwa bertahan. Sudah, sponsor, nah, lihatin. Berarti Pak Aiboy yang meliputi seluruh alam semesta, bahkan alam diri kita nih, cuman 2 unsur. Ya, habis tadi. Unsur nang 2 tadi apa? Zat dan sifat. Cuman 2 gitu. Berulang. Yang meliputi alam semesta dan alam diri kita ini cuman 2 unsur, zat dan sifat. Zat dan sifat. Sekarang lu bertanya, nang adanya nang terlihat, nang nyata, ini zat apa sifat? Nah, kalau di tahun ini kan, nang sudah ada jelas terang nyata, ini zat apa sifat? Ya sifat, paham berarti. Nang ada, nang nyata dan terang ini sifat. Namun sifat ini Pak Bu berdiri kepada zat. Sama saja yang berdiri ini adalah zat. Namun sifat ini Pak Aiboy bertempat kepada zat. Maka di tempat ini tidak lain adalah zat. Namun sifat ini bertubuhkan zat. Sama saja ini tubuhnya zat. Kalau ini tubuhnya zat tadi bernama Allah, maka qiyamuhu ta'ala binafsi. Hanya aku kita berdiri sendirinya. Mana yang lainnya? Di sini cucuk aja bubuhan wali lah.
di gunung-gunung begana, jauh dari keramaian, orang kada kesunyian, kada berbisa pun orang. Ada sorong umpat ke gunung, boleh jadi hantu. Orang jadi wali. Jelas? Orang ke gunung jadi wali. Orang mahalwat di gua jadi wali. Seorang limbah ke buli ke gunung jadi hantu. Lain, orang sudah tahu. Nah, maha kaya Allah Ta'ala. Namun sudah kaya nih, kada berjauh, kada berbisa lawan Tuhan. Ya. Intil mana? Ketuk pintunya Allah Ta'ala. Dalam berdoa. Sebelum mengetuk pintunya Allah Ta'ala, pintu Rasulullah dulu ketuk. Bila pian mengetuk pintu Rasulullah, ada harapan diterima orang. Kenapa? Ya Imam ar-Rasli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Satu kalimat mengatakan itu. Anta babullahi mu'tamadi. Rasulullah itu pintunya Allah. Kada bakal diterima, kada bakal masuk ke hadirat Allah mun kada melalui pintu Rasulullah. Nang mana Rasulullah diri rasa. Udah makan dulu rasa itu. Rasa itu kata lainnya ruh. Sedangkan ruh ini itu zatnya Allah sampai ketuk dulu. Biar ada sumbayang, ayo ketuk dulu. Maksud nahap dulu. Hendak berdoa dudukakan dulu. Ketuk pintu Rasulullah, yakni melalui rasa hanya diterima orang. Nah mudah-mudahan sudah tahun yang ini praktekkan wali-wali berdoa kabul. Mudah-mudahan kita semua Allah redai dan berikan Rasulullah berikan syafaatnya dan wali-walinya Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, hidup kita berkah, dan kita semua dapatkan syafaat selamat dunia wal akhirah. Ampun maaf jika ada salah dan khilaf.